warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini tanggal 5 Maret 2020, dalam agenda rapat pemusyawaratan terhadap sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 45-G/2020-PT-UN-JKT antara Firdausi Agris Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Kepada penggugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Kepada tergugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Sehat. Pada hari rapat pemusyawaratan ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Sebelumnya untuk yang penggugat, Saya melihat saya penggugat sudah didampingi dengan dua kuasa hukum saya yang berasal dari Law FAP ini. dan untuk tergugat, Saya adalah tergugat yang beserta kuasa hukum saya Asna dan Sarah dari kantor Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. baik, saya akan bertanya lebih dahulu kepada penggugat. Apa alasan Anda, saudara penggugat, untuk mengajukan gugatan pada saat ini? Saya penggugat yang dulu. Baik, alasan saya sebetulnya karena saya merasa dicurangi yang dibilang oleh tergugat. Bahwasannya Pak TWN yang diperlukan tergugat dengan memberhentikan saya tidak dengan hormat itu adalah salah yang muncul. Karena Pak TWN tersebut dikeluarkan atas dasar karena saya diduga melakukan pencucian uang melalui ATM Bank DKI. Padahal saat ini status saya masih sebagai saksi dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya yang mulia. Untuk alasan detailnya dijelaskan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, izin menambahkan yang mulia bahwa penggugat pada tanggal 18 November 2019 dipanggil dan dilakukan pemeriksaan internal di Satuan Polisi Pamung Praja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Yogi Pangluan SH selaku staf pengaduan dan sengketa di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penggugat. Bahwa penggugat pada tanggal 19 November 2019 dipanggil oleh Dr. Agus Arifin MAP selaku Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan diberikan pernyataan secara lisan bahwa penggugat dibebas tugaskan untuk sementara agar fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Izin melanjutkan yang mulia, bahwa pada tanggal 19 November 2019 Badan Kepegawaian Daerah atau BKD bertindak atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan tata usaha negara nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Firdaus Agris NPPT 09.12139 pada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta, bahwa secara faktual terhadap proses hukum pidana yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya pada saat surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Firdaus Agris NPPT 09.12792 pada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta diterbitkan, status hukum penggugat adalah sebagai saksi. Cukup yang ini. Terima kasih, penggugat. Lalu, apakah gugatan sudah lengkap dan sudah dilampirkan dengan alat bukti surat yang cukup? Sudah lengkap yang mulia. Berikut untuk daftar alat bukti kami. Untuk bukti P1, fotokopi kartu tanda penduduk DKI Jakarta atas nama Firdausi Agris Al-Hambali,
Kemudian bukti P2, fotokopi keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1616 tahun 2019 tanggal 19 November 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Firdausi Akris Akbar Al-Hambali NPWT 09.113139 pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian bukti P3, fotokopi berita acara serah terima keputusan Gubernur nomor 1616 tahun 2019 tanggal 19 November 2019 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Unit Organisasi Satpol PP kepada Firdausi Akris Akbar Al-Hambali selaku penggugat tanggal 11 Desember 2019. Kemudian bukti yang keempat, fotokopi surat kuasa hukum pemohon yaitu Firdausi Akris Akbar Al-Hambali kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan nomor P-02-K-FAP-LF-LF-12-2019 tanggal 30 Desember 2019 hal permohonan keberatan. Kemudian bukti P5, fotokopi resi pengiriman pos surat keberatan pemohon yaitu Firdausi Akris Akbar Al-Hambali kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kemudian kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, selanjutnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, kemudian kepada Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019. Kemudian untuk bukti yang keenam, fotokopi surat panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Kepala Subdit 2 dari Mufis Modev selaku penyidik kepada Firdausi Akris Akbar Al-Hambali dengan nomor S.PDL-4557-10-MES-2.6/2019 Reskrimsus tanggal 23 Oktober 2019. Kemudian untuk bukti ketujuh yaitu fotokopi perjanjian kerja antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Kepala Bidang Pengadaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan pegawai tidak tetap atas nama Firdausi Akris Akbar Al-Hambali tanggal 22 Februari 2006, kemudian tanggal 2 Januari 2007, tanggal 18 Maret 2008, tanggal 1 April 2009, tanggal 22 Februari 2010, 7 Maret 2011, 7 Januari 2012, 11 Maret 2013, dan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 33 tahun 2014, tanggal 3 Januari 2014 tentang pengangkatan kembali sebagai pegawai tidak tetap pembantu polisi Pamong Praja dan Limas atas nama Acim Hernayat NPWT 09.12732 dan Limas atas nama dan kawan-kawannya sebanyak 971 orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta khusus nomor urut 53 atas nama Firdausi Akris Al-Hambali. Demikian yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada tergugat, apakah alasan saudara mengeluarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1619 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Firdausi Akris dengan NPWT 09.12792 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta? Baik, Yang Mulia. Jadi berdasarkan pemanggilan dan pemeriksaan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 18 November 2019, Saudara Firdausi Akris Akbar Al-Hambali dengan NPWT 09.12.792 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan atau transfer dana dan atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Jakarta dengan menggunakan ATM Bank DKI melalui mesin ATM bersama. Untuk selanjutnya yang dia bisa dilanjutkan oleh proses saya. Ini penambahan yang mulia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 ini dari Jumlah 18 yang tidak peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 92 tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap sebagaimana telah beberapa telah diubah terakhir dengan peraturan Gubernur nomor 85 tahun 2018 tentang perubahan ketujuh atas pegawai tidak tetap. Selanjutnya Pergub PTT yang menyebutkan pasal 17 ayat 3 Gubernur menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf C tentang pegawai tidak tetap.
Selanjutnya, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf C Peraturan Gubernur tentang Pegawai Tidak Tetap ditentukan bahwa pegawai tidak tetap diberi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan terhormat apabila telah memenuhi unsur dalam pasal 15 ayat 6 huruf A sampai dengan I Peraturan Gubernur tentang PTT. Sekian kemudian. Terima kasih. Untuk keputusan yang telah Anda keluarkan tadi, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan asas good governance? Baik yang mulia, jadi menurut saya mengeluarkan SK Gubernur nomor 1616 tanggal 19 November 2019 itu telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, tata tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, dan asas keadilan, serta telah sesuai juga dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Baik, maka dasar hukum yang kami gunakan adalah yang pertama, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang tanggal 6 Agustus 2012 tentang pegawai tidak tetap. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 95 Tahun 2013 tentang tanggal 26 Agustus 2013 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 198 Tahun 2015 tentang tanggal 9 Juli 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 198 Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 152 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 79 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang perubahan ke-6 atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 85 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang perubahan ke-7 atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap. Dan terakhir, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap. Sekian kemudian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan penetapan dismissal di mana untuk penggugat maupun tergugat untuk mendengarkan, menyimak, dan serta menindaklanjuti nantinya. Penetapan dismissal nomor 45/Pendis/2020/PTN Jakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca surat gugatan penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020 dengan registrasi perkara nomor 45/G/2020/PTN Jakarta. Dalam perkara antara nama Firdausi Agnes Akbar Al-Hambali, warga negara Indonesia, pekerjaan polisi Pamung Praja, bertempat tinggal di Kapuk RT 10 RW 3 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Provinsi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Muhammad Reza Pradipta, SE MPP PhD, warga negara Indonesia, pekerjaan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Selatan nomor 89 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Setelah dilakukan penelitian, gugatan yang diajukan oleh penggugat, bahwa saya selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca surat gugatan yang diajukan penggugat, menimbang bahwa objek gugatan penggugat adalah keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Firdausi Agnes Akbar Al-Hambali LPPT 09.12139 pada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menimbang dalam objek gugatan tersebut terdapat kesalahan dan atau kekeliruan penulisan pada bagian NPPT tertulis 09.12139 yang benar dan seharusnya atas nama Firdausi Agnes Akbar Al-Hambali adalah 09.12792. Namun objek sengketa tersebut adalah benar untuk penggugat dan tetap dibuat berita acara serah terima keputusan Gubernur oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Ibu Kota Jakarta yang diserahkan langsung oleh Saudara Maman Suryaman, Unit Organisasi Kepegawaian Satpol PP, untuk diterima oleh penggugat secara langsung tertanggal 11 Desember 2019. Menimbang bahwa penggugat telah mendaftarkan gugatan terhadap surat keputusan Gubernur nomor 1616
tertanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui aplikasi e-court pada tanggal 2 Maret 2020. Menimbang bahwa penggugat merasa dirugikan atas keputusan Tata Usaha Negara nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Firdausi Agnes Akbar Al-Hambali NPPT 09.12139 pada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta. Menimbang bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi unsur formil sebagaimana pasal 56 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atas atau kuasanya. Dan huruf B, gugatan harus memuat nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Menimbang bahwa syarat material berdasarkan pasal 56 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan penggugat telah terpenuhi. Menimbang bahwa telah dilakukan pemanggilan melalui surat ucapan panitera pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan Nomor 45/PN/BPJS/2020/PTN Jakarta pada tanggal 21 April 2020 kepada para pihak untuk mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka saya selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan: 1. Gugatan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Kedua, menolak permohonan sidang acara cepat penggugat. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan proses pemeriksaan acara biasa dengan susunan majelis hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara sebagai berikut: A. Muhammad Arkin Ahmad Putra, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua Majelis. B. Ko Indonesia Mustika Dewi, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Anggota 1. C. Kubita Paradita Dewi S, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Anggota 2. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dr. Jeneral Rito, Sarjana Hukum Magister Hukum. Baik, apakah sudah mengerti dari penggugat tersebut? Baik, rapat musyawaratan memutuskan gugatan diterima dan akan dilanjutkan dengan acara biasa. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Penggugat beserta kuasa hukum dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Pada hari ini tanggal 12 Maret 2020 dalam agenda rapat permusyawaratan terhadap sengketa tata usaha negara dengan nama register perkara 45-G/2020-PTN-JKT antara Firdausi Agnes Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Kepada penggugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Kepada tergugat beserta kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam nomor perkara 45-G-2020-PT UN Jakarta antara Fidausi Agnes Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat pada hari ini 12 Maret 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang hari ini adalah sidang pertama pemeriksaan persiapan dengan nomor perkara 45-G-2020-PT UN Jakarta yang diajukan oleh Fidausi Agnes Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 89 Jakarta. Kepada saudara penggugat, apakah saudara didampingi kuasa hukum? Ya, Majelis. Ini kuasa hukum. Baik, pada kuasa hukum tergugat, silakan untuk memperlihatkan surat kuasa dan pada kuasa hukum penggugat untuk dapat maju guna ikut memeriksa dari berkas yang ada. Pada para pihak silakan duduk di tempat masing-masing. Kami beritahukan kepada pihak penggugat beserta kuasa hukumnya bahwa acara pada hari ini adalah pemeriksaan persiapan berkas gugatan yang telah disampaikan sebelumnya kepada kami. Kepada saudara tergugat, apa latar belakang dikeluarkannya surat keputusannya, mengapa bisa dikeluarkan, dan apa sebab dan alasan sengketa yang terjadi. Izin yang mulia, pada awalnya tergugat mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian dan atau tindak pidana pencucian uang pada tanggal 10 September 2019. Tergugat menerima laporan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengikuti pertimbangan pemeriksaan terhadap tergugat. Berdasarkan pemanggilan dan pemeriksaan oleh SKPD Satuan Polisi Pamung Praja terhadap tergugat yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh penggugat yang pada intinya penggugat mengakui perbuatan tindak pidana pencurian dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut penggugat mengakui telah melakukan penarikan uang tersebut yang bukan miliknya menggunakan kartu ATM Bank DKI di mesin ATM Bank CIMB Niaga, dan Bank DKI meminta kepada penggugat untuk mengembalikan uang yang ditarik tersebut dalam jangka waktu 3 hari, dan dalam jangka waktu 3 hari tersebut penggugat hanya mengembalikan senilai 65 juta kepada Bank DKI. Surat keputusan Gubernur nomor 1616 tahun 2019 diterbitkan tanggal 19 November 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggugat oleh SKPD Satpol PP pada tanggal 18 November 2019. Baik, kepada saudara penggugat, apa saudara telah melakukan upaya administrasi? Benar yang mulia, kami telah melakukan upaya administratif bahwa atas dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Fidausi Agnes Akbar Al-Hambali NPPT 09.121.9 pada Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019, kami telah membuat permohonan keberatan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bahwa permohonan tersebut sudah dikirimkan melalui Pos Indonesia tanggal 30 Desember 2019 kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan tembusan surat kepada 1. Menteri Dalam Negeri, 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, 3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 8. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta. Bahwa sampai dengan 10 hari kerja, badan dan atau pejabat pemerintahan belum memberikan tanggapan terkait keberatan yang diajukan penggugat. Bahwa sampai dalam gugatan ini dibuat, penggugat masih belum menerima tanggapan terkait keberatan yang diajukan. Bagaimana tanggapan dari saudara tergugat? Apakah benar dan apakah ada tanggapan? Benar Majelis, menurut saya pengajuan keberatan tersebut tidak mendapat respon dikarenakan SK Gubernur nomor 1616 telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi. Terima kasih. Kepada pihak penggugat, apakah alat bukti sudah siap untuk diperiksa? Alat bukti penggugat sudah lengkap dan siap untuk diperiksa.
kepada kuasa hukum penggugat diperintahkan untuk memberikan salinan alat bukti kepada majelis hakim dan pihak tergugat. Baik, kepada pihak tergugat, apakah alat bukti sudah lengkap dan sudah siap diperiksa? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat diperintahkan untuk memberikan salinan alat bukti kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Baik, terima kasih. Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang telah diserahkan kepada pihak penggugat dan tergugat terlebih dahulu. Kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pihak penggugat? Cukup, Yang Mulia. Baik. Setelah kami mempelajari dan meneliti isi gugatan yang saudara ajukan, majelis hakim menilai bahwa surat gugatan saudara telah lengkap. Dengan demikian, sidang pemeriksaan persiapan hari ini dianggap sudah cukup dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 April 2020 dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Kepada Panitera agar dapat mengagendakan persidangan berikutnya dan diberitahukan kepada pihak penggugat beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Kepada majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.